Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Panggung batu langit. Dua sosok tinggi berdiri di halaman kecil di luar ruangan. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati dan rambut panjang mereka berkibar-kibar, menampakkan pesona yang mengharukan di tengah keindahan yang memukau, terutama karena wajah cantik kedua wanita itu agak mirip. Ada gaya unik tambahan saat melihatnya. Han Sue meregangkan pinggangnya yang malas setelah berdiri sejenak dan melihat ada sedikit aktivitas. Lekuk tubuhnya yang sempurna tampak sangat memikat di balik gaun berwarna peraknya. Setelah itu, dia duduk di kursi batu dan meletakkan tangannya di atas meja batu. Dia memegang pipinya, menunjukkan daya pikat yang besar saat matanya menjelajahi sekeliling. Dibandingkan dengan Han Yu yang pendiam, Han Sue tidak bisa duduk diam. Setelah melihat bahwa tidak ada aktivitas sedikit pun di dalam ruangan meskipun telah menunggu setengah hari, dia tanpa sadar bertanya, kenapa dia belum keluar? Hari ini adalah hari ketiga. Ayah dan yang lainnya semua bersiap untuk menuju ke panggung batu langit. Kenapa kamu begitu cemas? Tenang, mengingat pemahaman saya tentang dia bukan tipe orang yang punya masalah tepat waktu. Karena dia telah setuju untuk membantu, tidak ada hal yang tidak terduga yang akan terjadi apapun yang terjadi. Han Yu tanpa sadar menutup mulutnya dan dengan lembut tertawa ketika dia melihat adiknya yang biasanya dingin dan acuh tak acuh bertindak dengan cara ini. Han Sue menghentikan langkahnya yang mondar-mandir ketika dia mendengar ini. Dia hanya terdiam beberapa saat sebelum dia tiba-tiba bertanya lagi, "Kakak, apakah menurutmu ada sesuatu yang bisa terjadi padanya?" Dia menderita luka yang sangat serius ketika saya menjemputnya di gurun saat itu. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Han Yu terkejut. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan wajahnya yang cantik dengan serius memandangi wajah cantik Han Sue di mana benang pesona hadir di tengah dinginnya. Sepertinya ada sedikit kekhawatiran tentang itu juga. "Kakak, apa yang kamu lihat?" Han Sue tanpa sadar berbicara dengan sikap kesal saat ditatap oleh Han Yu. "Sue, apakah kamu telah jatuh cinta pada Xiao Yan?" Han Yu ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Kemerahan yang membara segera melonjak ke wajah cantik Han Sue ketika dia mendengar ini. Dia berkata dengan sikap malu, "Kak, omong kosong apa yang kau katakan? Aku hanya kenal dia sebentar. Saya hanya mencoba mengingatkan Anda bahwa Xiao Yan memang sangat luar biasa. Namun, sangat sulit bagi hati pria yang begitu luar biasa untuk dipertahankan oleh seseorang. Selain itu, dia juga memiliki seorang gadis yang dia suka." Han Yu berbicara dengan nada serius. Han Sue sedikit menurunkan matanya. Dia menoleh dan dengan lembut berkata, "Bukan itu yang kamu pikirkan." Dia terdiam sesaat setelah kata-katanya terdengar sebelum dia tiba-tiba bertanya, "Apakah gadis itu sangat luar biasa?" Tangan halus Han Yu membelah seutas rambut perak cerah di depan dahinya. Ekspresi ingatan melintas di matanya yang cantik. Sesaat kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata, "Dia lebih dari sekedar luar biasa. Jika seseorang benar-benar membicarakannya, kemungkinan dia adalah orang yang paling menyembunyikan di antara murid-murid dari kelompok kita. Saya pernah bercerita tentang Lin Xiuya. Dia adalah eksistensi di 3 besar peringkat kuat. Namun, dia bahkan tidak bertahan selama 10 kali pertukaran di tangannya. Apalagi dia sedikit lebih muda dari Xiao Yan. Bakat pelatihan semacam ini benar-benar seperti iblis." Han Sue menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya ketika dia mendengar desahan lembut Han Yu. Perasaan sentimental dan redup melintas di matanya yang cantik tanpa ada yang menemukannya. Namun, perasaan ini dengan cepat disembunyikan olehnya. Dia menerkam ke Han Yu dengan senyum manis dan bertanya,
Jangan bilang kalau dia bahkan lebih luar biasa daripada kakak perempuan yang angkuh ini. Haha, kakak perempuanmu juga tidak bisa dibandingkan dengannya. Kalau tidak, saat itu aku akan merebutnya di Akademi Dalam. Han Yu tersenyum manis dan menjawab. Berderak. Pintu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka setelah kata-kata Han Yu terdengar. Segera, seorang pria muda berbaju linen perlahan keluar. Dia kaget saat melihat kedua wanita itu bermain-main di halaman. Kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba juga mengejutkan Han Yu dan Han Sui. Kemerahan cerah dengan cepat muncul di wajah cantik mereka. Mereka buru-buru berhenti bermain-main, mengatur pakaian mereka, dan akhirnya memulihkan sikap mereka. Apakah sudah waktunya? Xiao Yan membalikkan tangannya dan menutup pintu sebelum dia bertanya sambil tersenyum. Iya. Han Sui mengangguk. Matanya yang cantik berkeliaran sekali di sekitar Xiao Yan saat dia bertanya dengan sedikit khawatir, bagaimana lukamu? Aku hampir sembuh total. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berjalan keluar halaman. Ayo pergi. Jangan biarkan Paman Han dan yang lainnya menunggu terlalu lama. Melihat Xiao Yan benar-benar akrab dengan rute dan tampak seolah-olah dia berada di rumahnya sendiri, baik Han Yu dan Han Sui tanpa sadar bergumam pada diri mereka sendiri. Setelah itu, mereka berlari sedikit dan dengan sigap mengikuti. Panggung batu langit duduk di tengah kota Tian Bei. Ukurannya sekitar 1000 kaki atau lebih. Jika seseorang memperhatikannya dengan cermat, orang akan menemukan bahwa panggung batu langit ini sepenuhnya dibangun di atas batu yang sangat besar. Batu besar ini telah ada sejak kota Tian Bei pertama kali membangun panggung. Itu memberikan waktu untuk menimbulkan korosi, tetapi hampir tidak ada jejak korosi ini yang tersisa. Tempat ini juga merupakan tempat di mana perhatian paling besar di kota Tian Bei ditempatkan. Ini karena setiap kali beberapa faksi memiliki konflik, tetapi tidak ingin terlibat dalam perang, mereka akan memilih untuk bertanding dengannya. Panggung batu langit hari ini tidak diragukan lagi adalah yang paling panas selama 2 tahun ini karena orang-orang yang akan melakukan pertarungan di atas panggung adalah 2 faksi utama di kota Tian Bei, klan Hong dan Han. Selain itu, menurut rumor, orang yang berjuang untuk klan Hong adalah Hong Chen, yang telah diterima sebagai murid Wind Lightning Pavilion. Warga kota Tian Bei cukup familiar dengan nama ini. Orang ini selalu sombong. Namun, dia telah menunjukkan bakat yang mengejutkan sejak dia masih muda. Setelah tumbuh dewasa, dia menarik perhatian Wind Lightning Pavilion. Dapat dikatakan bahwa Hong Chen telah menjalani tahun-tahun ini dalam kemuliaan. Aura seorang jenius tidak pernah menghilang darinya. Jika seseorang membicarakannya, jika Xiao Yan tidak mengalami kejadian itu ketika dia masih muda, kemungkinan jalur pelatihannya akan mirip dengan jalur Hong Chen. Di masa depan, Xiao Yan bahkan mungkin telah menarik perhatian sekte terbesar di Kekaisaran Magia, sekte awan berkabut, karena bakat pelatihannya yang luar biasa. Namun, penampilan Yao Lao telah mengubah rutenya. Itu adalah rute yang memungkinkan Xiao Yan untuk berjalan sampai hari ini, mencapai tingkat yang tinggi. Di sekitar panggung batu langit adalah tempat duduk padat yang telah diukir dari batu besar itu. Pada saat ini, kursi-kursi ini dibanjiri dengan banyak massa hitam di kepala manusia. Kali ini, pertukaran antara klan Hong dan Han telah menarik perhatian seluruh kota Tian Bei. Ada beberapa kursi yang sangat elegan yang terletak di 2 titik tertinggi di bagian barat dan utara panggung batu langit. Hanya pemimpin dari beberapa faksi di kota Tian Bei yang memiliki kualifikasi untuk duduk di dalamnya. Bintik-bintik ini memungkinkan mereka untuk melihat ke bawah dari atas dan menyerap seluruh arena di mata mereka. Pada saat ini, kursi utara ini sudah memiliki cukup banyak sosok manusia yang duduk di dalamnya. Kebanyakan orang memakai jubah merah. Di dada mereka terdapat lencana yang melambangkan klan Hong. Di salah satu kursi klan Hong adalah Hong Chen,
yang dilihat Xiao Yan saat itu. Dia melipat tangannya di dada dan bersandar di kursi batu. Wajahnya memanas saat dia melihat pintu keluar arena. Sosok cantik itu, yang tertinggal dalam mimpinya, selalu membekas di hatinya. Di dalam hatinya, dia sudah percaya bahwa wanita ini pasti akan menjadi miliknya. Hanya dia yang bisa menandingi wanita yang luar biasa. Mengikuti arus waktu, jumlah orang di panggung batu langit juga meningkat. Suara mendidih melonjak ke awan, membentuk gelombang suara besar yang menyebar seperti riak, menyebabkan semua orang di kota Tianbei mendengar suara tempat ini. Ketika kursi padat di Skystone Platform secara bertahap terisi, sekelompok besar sosok manusia akhirnya muncul di pintu masuk arena. Penampilan mereka segera menimbulkan keributan di dalam arena. Itu orang-orang dari klan Han. Mereka akhirnya sampai di sini. Dikabarkan bahwa Hong Chen telah mengatakan bahwa selama klan Han dapat menemukan seseorang dari generasi yang sama untuk mengalahkannya, klan Hong tidak akan bermusuhan dengan klan Han selama 10 tahun ke depan. Hei, kata-kata ini mungkin terdengar bagus, tapi sebenarnya tidak ada seorang pun di generasi muda di kota Tianbei ini yang bisa mengalahkan orang yang tidak disukai ini. Akan sulit bahkan bagi Han Yu dari klan Han. Jika klan Han kalah kali ini, mereka harus kehilangan putri seperti malaikat. Orang-orang dari klan Han perlahan menaiki panggung batu di tengah percakapan pribadi yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, mereka berhenti di bagian panggung batu yang berhadapan dengan klan Hong. Kepala klan Han, kamu akhirnya di sini. Saya pikir Anda tidak akan muncul hari ini. Seorang pria paruh baya besar di kursi pemimpin klan Hong, yang seumuran dengan Han Chi, berdiri dan tertawa keras saat melihat penampilan kelompok dari klan Han. Kepala klan Hong telah berpikir terlalu banyak. Karena klan Hong bersedia menjaga 10 tahun perdamaian dengan klan Han kita, tentu saja kita harus menerimanya. Jika tidak, kami akan mengecewakan niat baik dari klan Hong. Han Chi mengangkat matanya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Itu adalah kepala klan dari klan Hong, Hong Li. Suara lembut yang membawa keharuman yang tenang ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Dia berbalik untuk melihat dan menemukan bahwa itu adalah Han Sui. Saya khawatir sebelum Anda menerima niat baik saya, Anda akan kehilangan putri Anda. Haha, tapi Anda tidak perlu khawatir, saya akan sangat toleran terhadap menantu dari klan Hong saya. Hong Li dengan dingin tertawa. Baiklah, jangan sia-siakan nafas kita. Saya tidak punya banyak waktu dan harus kembali ke pavilion utara untuk berlatih selama 2 hari ini. Hong Chen mengerutkan kening dan berdiri. Tubuhnya bergetar dan raungan menggelegar terdengar. Tubuhnya muncul di panggung batu yang luas di bawah dengan cara seperti hantu. Tatapannya sombong saat dia melihat ke arah kursi klan Han dan berteriak, tidak perlu bertele-tele. Kami akan berbicara setelah kami bertarung. Siapa yang akan menghadapiku? Tatapan seluruh tempat langsung beralih ke tempat kursi klan Han berada setelah mendengar teriakan Hong Chen. Akhirnya, mereka tetap di Han Yu. Tampaknya dia adalah satu-satunya di antara generasi muda klan Han yang telah memasuki kelas Du Huang. Han Yu hanya tersenyum manis saat berada di bawah fokus dari semua mata yang hadir. Dia segera menggelengkan kepalanya sedikit dan jarinya yang halus menunjuk ke suatu tempat di sampingnya. Suaranya yang bergerak dengan jelas bergema di seluruh arena. Lawannya bukan aku. Itu dia. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergeser. Akhirnya, mereka berhenti di depan seorang pria muda yang tidak dikenal di kursi klan Han yang mengenakan pakaian linen biasa. Semua orang langsung tercengang. Mata Hong Chen agak gelap dan dingin saat diarahkan ke Xiao Yan. Arogansi dan sikap meremehkan di matanya bahkan tidak sedikit tersembunyi. Bahkan jika kamu ingin menemukan seseorang untuk mati untukmu, kamu seharusnya menemukan yang layak, bukan? Xiao Yan hanya tersenyum saat mendengar tawa dingin dan penghinaan yang ditularkan dari mulut Hong Chen.
Senyumannya mengandung sedikit rasa dingin. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.